warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita baca doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Before we start our lesson today, let's pray together. Begin. Finish. Thank you. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul ya. Sebelum memulai pembelajaran ini, before we study this lesson, marilah kita menonton atau menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Siap anak-anak? Ditunggu dulu, ini belum duduk. Jadi sebelum memulai kita harus menyanyikan lagu Indonesia dulu ya, karena kita tinggal di negara Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan ya. Are you ready? Ready. Oke, siap. Stand up, please. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lagu kebangsaan kita yang kita banggakan ya. Oke. Bapak akan mengabsen dulu ya. Maaf, pinjam ini ya. Bentar. Bapak akan mengecek dulu keadaan kelas hari ini ya. Nah, untuk kelas alhamdulillah sudah bersih, sudah nyaman untuk digunakan belajar ini. Terima kasih kepada yang sudah piket pagi-pagi sebelum jam pembelajaran dimulai. Yang lainnya besoknya harus
piket lagi ya, biar keadaan kelas kita pada saat digunakan belajar sangat nyaman dan bersih ya. Terima kasih ya. Bapak akan mengabsen dulu ya. Ratna Nurhayati. Hadir. Jangan lupa bilang present, hadir ya. Bagus. Kemudian Devi hadir. Nesa, mana Nesa? Ada. Salma tidak hadir. Syifa Sapitri mana? Ada. Miska present, that's good ya. Susi, very Susi ada juga, bagus. Kemudian Sri very Sri ada itu kebenarannya. Kemudian Rahma ya, that's good. Kemudian Muhammad Gilman Syah ada. Rizky Muhammad Yasir Sakir Muhammad Septian kemana biasanya duduknya di sebelah sana? Sakir Izin Anwar hadir. Kemudian Andra hadir. Radit izin. Oke, tidak apa-apa. Kita doakan yang sakit semoga cepat lekas sembuh supaya minggu depan kita bisa belajar bersama-sama lagi. Amin ya rabbal alamin. Before we start this lesson, Bapak akan menyebutkan atau menampilkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Setelah Bapak tampilkan, I hope we can read together. Oke, setelah Bapak bacakan, kita read together tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang memahami konsep simple present. Ayo diikuti. Memahami, kemudian mengidentifikasi pola kalimat dalam simple present tense. Kemudian menggunakan kata kerja dalam bentuk dasar dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini. Before we study about this lesson, I will ask about pelajaran kita yang kemarin. Kita kan sudah belajar sebelum topik ini, kita sudah mempelajari beberapa materi di hari kemarin ya. Yang kita pelajari di minggu kemarin yaitu tentang we have learned about simple pronoun. We have learned about subject pronoun. Masih ingat? Harus ya. Yang pertama, fungsi subjek pronoun apa? Fungsinya adalah kebiasaan dan kebenaran. Oke, bagus, kamu pintar ya, cerdas, masih ingat. Kemudian yang kedua, apa saja subjek pronoun itu? I, you, we, they, he, he.
Oke, semuanya masih ingat? Coba sebutkan. That's good. Berarti kalian dari kemarin sering belajar ya? Bagus sekali. Kemudian setelah mempelajari materi tentang subject pronoun, today we are going to learn about simple present. Ya, Bapak ada video, nanti kita simak secara bersama. Ini kenapa pada loyo ini kenapa kurang semangat? Masih kurang semangat. Jangan tegang ya anak-anak, harus tetap semangat untuk belajar. Jadi jika semangat dan bahagia, materi hari ini pasti akan terus diingat. Contoh seperti yang kemarin kan kita belajar dalam keadaan nyaman, baik, juga semangat. Jadi untuk minggu depan materi itu tidak akan lupa, paham? Oke. Materi hari ini yang Bapak sebutkan tadi, when I have tell you about the materi ya, tentang about simple present. Let's see together ya. Disimak baik-baik anak-anak ya. Siap? Semangat dong. Brazil, do you ready to lose? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Middle English. It's me, Ridulina, and today we're going to continue our previous lesson about simple present tense. And now we're going to be more focused on how to use is and are in sentences. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan is and atau are dalam sebuah kalimat. Okay, let's get started. Nah, is, am, atau are yang biasa disebut to be atau be itu adalah kata bantu yang menemani subjek. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara bikin kalimatnya, kita harus tahu dulu nih kalimat seperti apa yang membutuhkan is, am, atau are di dalamnya. Karena di video sebelumnya kan kita udah belajar tentang simple present tense dan kita tidak menggunakan is, am, dan are sama sekali. Kapan sih kita gunakan is, am, dan are itu dalam kalimat? Oke, yang pertama ciri-ciri kalimat yang menggunakan is, am, dan are di dalamnya itu adalah kalimat yang ada adjektif atau kata sifat. Contohnya, she is always happy. Dia selalu bahagia. Nah, happy itu adalah kata sifat. Karena happy adalah kata sifat, jadi subjeknya harus dibantu atau harus ditemani oleh is gitu. Jadi dia nggak bisa tuh kita bilang she always happy, tapi harus she is always happy. Yang kedua, dalam kalimat itu ada nounnya. Contohnya gini, I am a student. Saya adalah seorang siswa. Nah, student itu adalah kata benda atau noun. Jadi harus ditambahkan m untuk menemani si subjeknya yaitu I. Jadi nggak bisa tuh I am a student, tapi harus I am a student. Yang ketiga, dalam kalimatnya ada adverb atau kata keterangan. Contohnya, are you there? Are you there? Apakah kamu di sana? Gitu. Yang kedua, I'm here. Saya di sini. I am here. Kita butuh am di sana. Kemudian, she is at home. Dia lagi di rumah. Jadi nggak bisa tuh she at home, tapi she is at home. Dan yang keempat itu ada verb in, yaitunya kata kerja yang ada imbuhan in-nya. Ya, oke? Kata kerja yang ada imbuhan in-nya, bukan kata kerja biasa ya. Nah, contohnya, what are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, kata dasar doing itu sebenarnya do. Cuma kalau udah ada doing pakai in itu dia membutuhkan be dalam kalimat itu. What are you doing? Dan kemudian contohnya I am studying. Saya sedang belajar. Nah, nggak bisa tuh kita bilang I am study. Harusnya I am studying. Dan nggak bisa juga kita bilang I studying. Emang harus I am studying gitu.
Nah, jadi jika ada 4 hal ini dalam kalimat, subjek dalam kalimat tersebut membutuhkan is, am, atau are untuk mendampinginya, tergantung subjeknya apa gitu. Oke. Nah, untuk mengetes apakah kita sudah mengerti sama penjelasan sebelumnya, apakah kita gunakan is, am, atau are? Nah, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Oke, di antara dua kalimat ini, yang mana yang benar? Apakah kamu bahagia? Oke, yang mana yang benar? Yes, yang benar adalah are you happy? Apakah kamu bahagia? Karena happy adalah kata sifat, jadi dia butuh be di dalamnya. Jadi kita nggak bilang do you happy, tapi are you happy gitu. Yang kedua, apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Yang benar yang mana? Do you understand atau are you understand? Yes, yang benar adalah do you understand? Karena understand adalah kata kerja. Jadi dia pakainya do gitu, bukan pakai yang are ini, bukan pakai be. Oke? Karena coba bayangin kalau kita bilang saya tidak mengerti, ini pasti udah tahu nih bahasa Inggrisnya apa? Yes, I don't understand. Nah, itu membuktikan kalau kita nanya itu pasti do you understand gitu. Kita nggak bilang I am not understand, kan kalau untuk bilang kita tidak mengerti, kita bilangnya I don't understand. Jadi untuk pertanyaan kita gunakan do you understand. Nah, yang ketiga, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Yang mana yang mana? Where do you going atau where are you going? Yes, yang benar adalah where are you going? Karena ada kata kerja atau verb yang berimbuhan in di sini. Jadi kita bilang itu where are you going? Ada be-nya. Yang keempat, saya bermain bola. Yang benar itu I am play football atau I play football. Yap, yang benar adalah I play football. Oke, nah kalau misalnya kita bilang saya sedang bermain bola, I am playing football, nah itu baru boleh pakai be. I am playing football, ada imbuhan in-nya. Tapi kalau nggak ada, itu kita nggak boleh I am play, tapi yang benar itu I play football. Nah, ini kita pelajari di video sebelumnya. Nah, yang kelima, apakah ayahmu seorang polisi? Yang benar yang mana? Yes, yang benar adalah is your father a policeman? Karena policeman adalah kata benda. Nah, coba balik aja tuh, bapakmu adalah seorang polisi. Pasti kita bilangnya your father is a policeman. Kalau bertanya kita balik aja, is your father a policeman? Oke, number 6, ini sempat viral beberapa waktu yang lalu. Yang benar yang mana? Apakah kamu siap kalah? Do you ready to lose? Atau are you ready to lose? Do you ready to lose? Oke, kita fokus ke kata ready ya. Ready artinya siap dan itu adalah kata sifat. Nah, otomatis kita akan bilang are you ready to lose? Bukan do you ready to lose. Oke, seperti kalau misalnya di SpongeBob itu bilang nah, pasti kita gunakan be di sana gitu. Are you ready to lose? Oke, sekarang saatnya kita cari pasangannya ya. Nah, apa subjek yang pakai is? Apa subjek yang dipasangkan dengan am? Dan apa aja subjek yang dipasangkan dengan are? Oke, untuk is yang pertama itu dia dipasangkan dengan he. He is a good boy. Dia adalah laki yang baik. Kemudian is dipasangkan juga dengan she. She is not my friend. Dia bukan temanku. Dan yang ketiga itu is dipasangkan dengan it yang untuk benda. Contohnya is it yours? Apakah ini milikmu? Is it yours? Oke, yang kedua di yang am itu dia eksklusif. Dia dipasangkan cuma satu-satunya sama I. Contohnya I am always happy. Saya selalu bahagia. I am not sad. Saya tidak sedih. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu are. Are itu pasangannya adalah you. Dalam contohnya you are my friend. Dengan we are we friends. Dan dengan subjek they are not my classmates. Oke. Short form bentuk pendek. Jadi pasangan subjek dan be yang udah kita pelajari tadi itu ada bentuk singkatnya yang biasanya digunakan untuk speaking atau berbicara. Contohnya I am menjadi I'm,
You are menjadi your, we are menjadi we're, they are menjadi their, she is menjadi she's, he is menjadi his, it is menjadi its. Nah, jadi ketika speaking atau berbicara, orang itu umumnya menggunakan yang pendek ini. I'm your friend, I'm a student. You're not my friend. You're Richard. Kayak gitu. Jadi dia pakai yang biasanya yang pendek ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara bikin kalimatnya yang menggunakan is, am, atau are. Oke, contohnya saya adalah seorang siswa. I, kita butuh be, be-nya apa? Yes, am. I am a student. Kita teman sekelas. Oke. We, be-nya apa? Are. Good. We are classmates. Dia adalah seorang pemadam kebakaran. He is a firefighter. Dia perempuan adalah seorang perawat. She is a nurse. Nah, itu cara bikin kalimat yang sangat gampang sekali. Oke, jadi be-nya kita letakkan setelah subjek. Dia terpasangan gitu. Ada pasangannya am, we are, he is, she is. Begitu juga dengan subjek-subjek lainnya yang sudah kita pelajari tadi. Pasangkan ia dengan be-nya. Oke? Next, negative form. Cara bilang tidak atau bukan dalam bahasa Inggris ya. Gampang sekali, semuanya tinggal ditambahkan not. Nah, posisi not-nya di mana? I am not a student. Saya bukan seorang siswa. We're not classmates. Kita bukan teman sekelas. He is not a firefighter. Dia bukan seorang pemadam kebakaran. She is not a nurse. Dia bukan seorang perawat. Gampang sekali. Buat bilang tidak atau bukan itu kita tinggal tambahkan not. Untuk semua subjek itu sama saja. Dan posisinya adalah di belakang atau di setelah di. Jadi I am not. Jangan sampai kembali. Jadi I am not. We are not. He is not. She is not. Oke. Nah, bentuk negatif dari subjek dan si be-nya tadi juga ada singkatannya loh. Contohnya, I am not menjadi I'm not. You are not menjadi you aren't. We are not menjadi we aren't. They are not menjadi they aren't. She is not menjadi she isn't. He is not menjadi he isn't. Dan it is not menjadi it isn't. Nah, ini juga biasanya digunakan ketika speaking. Oke, tadi udah ya kita bahas cara bikin kalimat positifnya. Kemudian cara bilang tidak. Nah, yang terakhir ini kita akan belajar cara bikin pertanyaan. Oke, ini gampang juga, sangat gampang sekali. Untuk bertanya, itu be-nya yang is, am, atau are-nya itu kita pindahin ke depan. Kita pindahin ke depan itu otomatis sudah jadi pertanyaan. Contohnya, apakah saya tampan? Am I handsome? Am I handsome? Jadi, be-nya kita taruh di depan tuh. Kalau kita bilang saya tampan atau saya ganteng, itu kan kita bilangnya I am handsome. Nah, kalau bertanya tinggal dibalik aja, am I handsome? Gitu jadi pertanyaan. Are you Dimas? Apakah kamu Dimas? Is he your brother? Apakah dia saudara laki-lakimu? Is she the new student? Apakah dia siswa baru? Gitu. Jadi ingat untuk bertanya, interrogative form untuk bertanya, be-nya kita taruh di depan. Kemudian baru subjek dan apa yang kita tanyakan gitu. Oke, gampang ya? Sekarang gimana sih cara jawab pertanyaan yang jawabannya itu yes or no, ya atau tidak. Oke, contohnya, are you Levi? Apakah kamu Levi? Kalau iya, kita bisa menjawab yes, I am. Yes, I am. Gitu. Kalau mau bilang yes, I am Levi juga boleh. Tapi kalau yes, I am saja itu udah cukup mewakilkan kalau kita mau jawab yes, saya adalah Levi. Gitu. Next, are you a girl? Apakah kamu seorang perempuan? Kalau tidak, kita bisa jawab no, I'm not. Tidak, saya bukan perempuan. I'm a boy. Saya laki-laki. Gitu. Next, contohnya, is your sister? Is your sister? Apakah dia saudara perempuanmu? Kalau iya, kita bisa jawab yes, she is. Yes, she is. Jadi tinggal dibalik aja tuh waktu nanya. Itu kan pertanyaannya is she. Nah, kalau jawab tinggal dibalik tuh yes, she is. Gitu. Gampang sekali. Next, is she your sister? Kalau tidak, bilang no, she's not. She's my cousin. Tidak, dia bukan saudara
depanku, dia sepupuku. She's my cousin. Next, apakah mereka teman sekelasmu? Are they your classmates? Yes, they are. Kalau iya, kalau tidak, no, they're not. They're first graders. Tidak, mereka bukan teman sekelasku. Mereka anak kelas 1. Gitu cara jawabnya. Pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kesimpulan dari apa yang udah kita pelajari. Oke, untuk kalimat positif, contohnya, they are from Bandung. Mereka dari Bandung. Kalau negatif, artinya tidak atau bukan, kita bisa bilang they are not from Bandung. Mereka bukan dari Bandung atau tidak dari Bandung. Kalau pertanyaan apakah mereka dari Bandung, we can say, are they from Bandung? Are they from Bandung? Dia adalah orang Indonesia. He is Indonesian. Dia bukan orang Indonesia. He is not Indonesian. Apakah dia orang Indonesia? Is he Indonesian? Yep. The dog is black. Anjing itu warna hitam. The dog is not black. Anjing itu bukan warna hitam. Apakah anjing itu hitam? Is the dog black? The books are on my desk. Buku-buku itu ada di atas mejaku. The books are not on my desk. Buku-buku itu tidak di atas mejaku. Are the books on my desk? Apakah buku-buku itu di atas mejaku? Nah, gitulah bentuk kesimpulan dari apa yang udah kita pelajari. Begini bentuk kalimat positifnya, dan kalimat negatifnya yang ditambahkan not, dan kemudian pertanyaan yang B-nya diletakkan di depan. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alamin. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have to say Alhamdulillah. Ya, karena kita sudah menonton video pembelajaran, we have to watch about simple present ya. Kemudian kalian sudah itu apa namanya? Sudah mencerna di dalam pikiran apa yang sudah ditonton? Oke, Bapak akan mencoba ya. Bagaimana tentang pengertian tentang simple present tense? Siapa? Oke. Bagus. Kemudian fungsi daripada simple present tense siapa yang bisa menjawab? Fungsinya adalah menyatakan kebiasaan dan kebenaran. Bagus sekali, berarti setelah menyimak ada gambaran tentang simple present tense ya. Kemudian apa lagi ya? Coba contoh kalimatnya. I go to school every morning. I go. I go to school every morning. Bagus sekali. I go to school every morning. Itu kegiatan yang apa? Yang dilakukan secara terus menerus. Sudah ada gambaran tentang simple present itu apa? Oke. Bapak akan bahas sedikit ya dari hasil video pembelajaran supaya kalian bisa lebih mengerti ya anak. Nanti sebentar ya. Oke, setelah kita menonton video yang tadi yaitu tentang simple present tense. Simple present tense ini masih ada connected dengan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang it's about subject pronoun. Nah, kita bahas lagi yang subject pronoun karena berhubungan dengan simple present tense ya. Yang pertama kemarin itu kan sudah diajarkan tentang subject, subject pronoun. Ini apa saja? Coba kita sebutkan sama-sama. We have to say together about the simple present ya. The first one is apa?
Yang pertama apa? I. That's good. Kemudian you. That's good. Next. We. Okay. After that, they. Kemudian, that's good. And then, she. Untuk apa sih kata ganti pada kalau he kata ganti laki-laki. Kemudian selanjutnya apa lagi? It. Wah, ini alhamdulillah sudah paham ya. Nah, untuk subjek pronoun ini selalu digunakan. We always use every day di dalam semua kegiatan. Ini tentang subjek pronoun. Terus tadi di video pembelajaran disebutkan ada apa? Ada to be ya. Ada to be. To be untuk simple present. Tadi setelah mengamati video itu ada yang disebut dengan to be simple present, yaitu am, terus is, dan are. Nah, ini adalah to be simple present. Untuk to be, kata bantu untuk subjek yaitu I use for am. Nah, ini kunci ya. Kunci untuk mempelajari sebuah tenses ataupun setiap kalimat yang akan when we talk about English we have to learn about this ya. The first one is subject. You untuk to be-nya apa tadi? You are. That's good. We are. They is kurang tepat, tetapi they are. He is. That's good. She is. Kemudian is. Bagus sekali. Nah, jadi setelah menyimak materi terkait materi simple present, after we watch about simple present, masih terkonektif dengan materi yang kemarin. Ini selalu berhubungan, ya. Kita say together about this subject pronoun and to be, ya. Ucapkan bersama-sama. I am. Yang semangat dong. I am. You are. We are. They are. He is. She is. It is. Bagus sekali. Bapak suka ikut kalau semangat. Jadi untuk bapaknya juga ikut semangat ya. Nah, ini subjek, pronoun dan to be. Ini you have to remember all this. Every day you have to remember. Jadi ketika kalian akan menggunakan ini harus sudah di luar kepala, harus sering dihafalkan. Siap? Oke, nanti Bapak tes loh ya. Ini harus benar-benar dihafalkan. Oke, sekali lagi kita ucapkan bersama-sama supaya kalian lebih paham dan mengerti. Ya? Semangat. Masih banyak semangat. Sekali lagi semangat. Oke, siap. I am. You are. We are. They are. He is. She is. It is. Oke, kita coba kelompok yang sana. I are. You are. We are. Kelompok dua.
bilang fa. I am. You are. A. We. Kelompok 3. We are. Ini kelompok 4 jangan malu-malu ya. Harus lebih lantang. Masa ini bertiga kalah sama yang kelompok yang lainnya. Sekali lagi. Oke, siap. Semangat ya. Harus semangat. Oke, I am. You are. We We are. They are. it Is. she is it begitu. Jangan ay. Ayo kemana ay? Ya, ini subjek dan tadi setelah kita amati dan cermati tentang video simple present disebutkan yaitu tentang ada 2 jenis bentuk kalimat, verbal dan non verbal, yaitu disebut kalimat nominal ya. Verbal dan nominal. Oke. Lihat ke sini. Untuk bentuk negatif for negative sentence verbal ya. Nah, verbal itu apa? Verbal kalimat yang menggunakan kata kerja. Apa itu kata kerja? What is the meaning of verb? Verb 2, kata kerja ke 1 adalah kegiatan yang dilakukan oleh kita. Contoh, makan, eat, itu verb 1. Yang kedua, kata kerjanya apa? Go, pergi. Kemudian olahraga bisa? Bisa. Apalagi? Minum. Minum bahasa Inggrisnya apa? Drink. Bisa. Apalagi? Gimana? Apa artinya? Panjang long. Terus apa lagi? Mandi. Nah itu kata kerja. Nah untuk membuat kalimat di setiap every sentence we have to positif, negatif dan interrogatif. Positif, negatif dan interrogatif. Untuk negatifnya, jika simple present dalam bentuk verbal, if the sentence of simple present tense verbal ya, maka untuk negatif sentence-nya jika subject, if the subject tilde, we have to use do plus not untuk bentuk negatif. Maka disingkat menjadi apa? Do not jadi don't. Nah, bisa membedakan ini ya. Mana don't, mana doesn't. Kemudian bentuk verbal masih tentang subjek he, she, it. Nah, jika subjeknya he, she, it, maka ini menggunakan we have to use does plus not. So it can be doesn't. Ya, do you understand? Yes, I do. Oke, that's great. Bapak ulangi verbal untuk bentuk negatifnya. For negative sentence, if we need subject I,
you, we, they. We have to use do and not. So it can be done. Kemudian if we meet subject he, she, it, we have to use does plus not and can be does. That's great. Itu untuk kalimat verbal. Sedangkan ini ada lagi ya, karena ini ada dua jenis bentuk kalimat. Oh, sudah Bapak. Nanti Bapak ambil dulu sudah. Nah, untuk bentuk verbal sudah ya. Kemudian ada lagi untuk bentuk nominal. Bentuk nominal for negative sentence ya. Ini harus ingat karena berbeda ya. Untuk negative sentence nominal sentence ya. If you mean subject I, you, we, they, we, she, it. Nah, untuk negatifnya hanya menggunakan not saja. Barusan siapa yang bilang not? Bagus sekali. Kalau sering-sering menonton video yang tadi ya, nanti Bapak bagikan di grup WhatsApp video yang tadi. Karena minggu depan pasti dibahas lagi. Jadi harus tahu perbedaannya. Verbal jika itu subjek you, I, you, we, they menggunakan don't. Untuk subjek he, she, it menggunakan doesn't. Kemudian jika bentuk kalimatnya the nominal sentence for negative sentence-nya untuk semua subjek start from I till it we have to use just not just menggunakan not. Ini ingat untuk bentuk negatif. Sudah paham? Oke, tinggal membahas seperti yang di video itu ada bentuk positif. Contoh di sini kan ada bentuk positif for verbal ya. Bentuk verbal ada yang disebut dengan kalimat positif. Tadi kan di video ada ya, yang disebutkan tadi siapa, ada I go. Siapa tadi yang disebutkan? Contoh kalimat apa? I go to school. Oke, that's good. I go every Nah, ini bentuk kalimat yang tadi disebutkan oleh teman kalian. I go to school. Sama dengan fungsinya. Kegiatan yang dilakukan pada saat ini secara terus-menerus atau berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, ini contoh kalimatnya. I go to school every morning. Nah, ingat yang tadi for negative sentence. Jika subjeknya I, if the subject is I, you have to look at the verb. I, you, we, they. We have to use don't. Jadi I don't go to every. Nah, ini untuk bentuk negatif seperti yang dijelaskan kemarin dan sekarang. When I explained yesterday and today, yeah. And then we have to know about the interrogative sentence.
The first one you have to cut the knot, menghilangkan knotnya dulu karena ini bentuk kalimat interrogatif. Lihat, tinggal knotnya dicoret, berarti you can see just do. That's good, ya. Berarti put in the first sentence, ya. Do I go to school every. Nah, ini untuk kalimat interrogatif. Do I go to school every morning? Tapi ada yang kurang apa? Coba, ada yang tahu? Jika kata kerja. Nah, ini kan subjek, ini kata kerja. Kata kerja ke satu. This one is subject and the second is verb one. If you see, jika kamu melihat kata kerja yang berakhiran huruf vokal. Huruf vokal apa saja? Oke, I, bukan I. Nah, ini yang disebut huruf vokal. Ya, lihat, jika huruf vokalnya A, I, U, E, O, berarti ditambahkan IS. Now, look at the sentence again. Look at the verb. Go. Berarti huruf vokal. So we have to add IS sehingga menjadi goes. Kemudian yang ini juga berubah dari we have to change go and IS, ya. Goes. Then for interrogative we have to change again about subject and verb one. Ini tentang bentuk verbal. Paham? Oke. Tadi kan sudah sudah menyaksikan video, sudah Bapak bertanya kepada beberapa orang, alhamdulillah sudah mulai paham. Kemudian ada satu lagi tentang ini kan it's about verbal. Ada lagi tentang nominal sentence. Bapak hapus boleh? Sudah paham yang ini ya? Sudah ada catatannya dari menyimak video? Oke, bagus sekali. Nah, yang tadi membahas tentang kalimat verb. And now I will explain about nominal sentence. Yang ini ya, nominal. Nah, untuk nominal juga sama seperti kata kerja yang menggunakan kata kerja bentuk verbal. Di mana bentuk nominal ini we have not use verb, hanya menggunakan kata sifat dan keterangan tempat atau pekerjaan. Contoh, dan menggunakan to be, ya. Subjeknya for subject you. Ingat fungsinya, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, ya. Subjeknya you, to be-nya apa? You. Bagus sekali, you are. Baru kita harus menambahkan kata sifat. Contoh, you are
Sama dengan kalian sudah pada cantik hari ini ya. You are beautiful. Untuk negatif, for negative sentence you have to remember this one. If you see the to be for negative sentence, you have to use don't or doesn't. Nah ini tidak boleh digunakan. We have to not use this, but we have to use no. So you are. Nah harus ingat. You are plus no. Jadi you are not you are not beautiful. Yang pertama, the first one for positive sentence, you are beautiful. Kamu cantik. Sudah cantik hari ini? Alhamdulillah. Kemudian you are not beautiful. Kamu tidak cantik. Untuk negatif ya. Terakhir, you are not beautiful. And for interrogative sentence, same like kalimat verbal, you have to. Nah, so for are to be put in front of the sentence, ya. Jadi disimpan di depan kalimat. Jadi are you not use you. Nah, ini for interrogative sentence, kalimat tanya. Are you beautiful? Apakah kamu cantik? Nah, ini adalah penjelasan dari video yang sudah diamati tadi. Kemudian setelah mengamati video, Bapak akan menerangkan tentang materi. Bapak akan memberikan lembar kerja siswa ya setelah kalian mengamati video tadi. Sudah paham? Sampai di sini mengamati video juga penjelasan dari Bapak? Sudah. Alhamdulillah. Kalian kan sudah tahu tentang yang pertama fungsi present tense, kemudian pengertian present tense, kemudian contoh kalimat present tense, kemudian rumus simple present tense itu kan ada dua ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Nah ini Bapak akan membagikan lembar kerja siswa ya. Nah Bapak harapkan ya to work this lembar kerja siswa ya. Oke nomor coba sudah ada ini ya. Ini seputaran tentang materi yang tadi di video dan yang Bapak jelaskan juga. Nah, kelompok 2 berapa orang ini? 3 orang ya. Oke, it's so easy. English not hard ya. Oke, ini satu. Ini. Masih semangat? Masih. Semangat? Jangan loyo ya kalau belajar ya. Nanti ya. Gimana nih? Apa? Untuk mengisi LKPD ini silakan kalian isi di sampingnya. Ya. Nanti setelah kalian mengerjakan akan dipresentasikan ya. Jadi kerjakan sebaik mungkin sesuai yang dilihat di video, kemudian dan yang Bapak terangkan tadi. Dikasih namanya ya, nama, kelas, mata pelajaran. Silakan dikerjakan ya.
ditanyakan. Okay, do you understand about this material? This one? Okay, yeah. Masih seputar tentang simple present tense ya, juga tentang subject pronoun. Harus ingat itu subject pronoun apa, to be-nya apa, kemudian simple present yang tadi apa. Subjek ini sudah ada subjeknya, kemudian bentuk itunya kan sudah ada, apa, kata kerja, kata sifat sudah ada. Kelompok ini bagaimana bisa? Oke, siap, bagus ya. Subjeknya harus ingat. To be-nya harus ingat, mana kalimat verbal, mana kalimat nominal. Oke, lanjut. Masih kelompok 3 ini yang laki-laki gimana? Bisa ya. Kemudian yang ini. Mudah ya? Pasti mudah. Kenapa nih? Pulpennya nggak ada? Ah, ini sudah punya nggak ke bawah ya? Yang ini ada? Nih ada. Mana yang tadi? Nanti bilang dari awal kalau mau pulpen ya. Lupa pagi-pagi suka repot. Rumahnya jauh, Neng? Jauh? Berapa kali naik angkot? 3, 2. 2. Waduh. Tapi bagus, semangat ya, harus semangat. Oke, kelompok 4 ada kesulitan? Bisa ya?
Bisa kelompok 4 ya, paham? Oke, siap. Bapak balik lagi ke kelompok 1 ini. Ada waktu ya sekitar 5 menit lagi. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Ada kesulitan? Tidak, bagus sekali. Gimana ya, Neng, saya mau pulpen? Oke lah, masih ada kesempatan, ada waktu lagi. You still have time ya. Still 10 minutes boleh. Khusus untuk Neng ya, 10 minutes. Yang lainnya, for the other only 5 minutes. Sudah? Bagus, kelompok 4 ini hebat sekali. Bertiga sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai belum? Benar. Semangat? Kelompok 2 bagaimana? Just silent ini. Semangat? Udah beres belum? Naik belum ya? Nah, lanjutin aja. Nanti yang ke depan kelompok berapa dulu ini? Nek, kelompok 1 sudah? Belum. Berarti kita coba nanti kelompok 3 dulu ya. Ada waktu tinggal 3 menit lagi. Sambil menunggu yang lain, di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjanya ya. Nih, Bapak sudah siapkan ya. Boleh ditempel di sini ya. Oke. Kelompok 3, ayo siapa yang mau maju ke depan? Tuh, tangannya. Please raise your hand. Yang mau go to in front of the class. The first one. Kelompok 4 ada yang mau? Oke, siap. Ayo. Coba bawa ininya LKPD-nya. Ayo. Langsung dipresentasikan ya. Sini. Please come to the in front. Oke, for number 1. I will read the ininya ya. Bapak akan membacakan tentang soalnya. Simak baik-baik, kemudian harus dijawab ya. The new headmaster is, please. Sorry, please, then again, please. He is the headmaster. Oke, that's great. Tepuk tangan buat yang maju pertama kali. Oke, sini bukunya Bapak kumpulkan. Bagus sekali ya. Oke. Kelompok 4, number 2. Siapa? Ayo. Please. Ayo. Silakan. Ayo sini. Okay. Number 2 ya. I will read the first. The first. Soldier is he a place? He is a soldier. He is. He is. He is a soldier. Oke, that's great. Tepuk tangan. Bagus sekali. Yang lain jangan sampai kalah ya, sampai kelompok 4. Oke, kelompok 4 satu orang lagi, please. Number 3 is
It is my book. That's great. Tepuk tangan. Alhamdulillah kelompok 4 hebat sekali. Ayo kelompok yang lain jangan sampai kalah. Oke, kelompok mana lagi yang depan? Please raise your hand. So it's group 3 ya. Let's go, group 3. So it's number 4 ya. The listen, weak and smart student are. They are smart student and diligent. Sorry, say that again please. Baca lagi. Yang nomor 4. We are smart student and diligent. That's great. Ini. Oke, siap-siap. Kelompok masih kelompok 3 still group 3 ya. Number 5 siapa? Oke. Please come. Okay. I think it's like in the nominal center. You are so beautiful. Tepuk tangan. Oke, nomor berapa? Number 5. Read this novel every day. Oke, yang keras dibacanya, please. I read this novel every day. Oke, that's great. Hebat sekali. Number 6 masih kelompok 3. Oke. Nomor berapa ini? 6. My homework do I at 6 p.m. I do my homework at 6 Ulangi. I do my homework At 6 p.m. That's right. Oke. Lanjut ke kelompok 2. Oke, kelompok 2. Grup 2 please come. Number 7. Coffee every morning we drink. Coba, let's try. Drink coffee every morning. Once again. We drink coffee every morning. That's great. Bagus sekali ya. Alhamdulillah. Kelompok grup 1, please come. This one berarti ya. Read storybook we in library. We read storybook in the library. Oke, thank you so much. That's great. Alhamdulillah presentasi hari ini dari setiap every group they give the best thing, memberikan jawaban dan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih karena ini sudah thank you so much for LKPD-nya, sangat bagus dan memuaskan sekali. Oke, setelah Bapak mengumpulkan dan mempresentasikan hasil LKPD-nya, Bapak harapkan kalian dapat belajar dengan lebih baik lagi tentang subjek dan tenses karena ini akan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Menurut kalian, apakah ini materi ini sudah sesuai dengan tujuan yang dibacakan di awal? Alhamdulillah. Kemudian pembelajaran ini menurut kalian apakah sudah sesuai? Sama yang disampaikan di tujuan pembelajaran dan video? Sudah paham kalian? Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kali ini kita berjalan
dengan lancar. baik ya. Bapak harapkan nanti kalian di rumah dapat mempraktekannya secara langsung, bisa dengan you can practice with your friend, your brother, or with your parents ya. Jadi kalian bisa dipraktekkan bersama teman di sekolah, di rumah, ataupun bersama orang tua. Dengan belajar bahasa Inggris, terutama dengan simple present tense dan subject pronoun, kita dapat melakukan dialog atau apa namanya berdialog dan menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Pada saat mau istirahat atau start sekolah, belajar berangkat ke sekolah, ataupun ketika kalian akan pulang sekolah. Jadi ini sangat bermanfaat. Bapak harapkan kalian harus lebih rajin belajar. Alhamdulillah dari beberapa minggu ini, dari minggu kemarin juga minggu sekarang, kalian belajarnya sangat baik ya. Mudah-mudahan untuk minggu ke depan dan ke depannya lagi kalian lebih baik lagi dalam belajar. Suka dipraktekkan pembelajaran yang kemarin? Nah, example ya, contoh ketika kalian di rumah. Mom, I am hungry. Mom, I want go to the bed. Bisa kan? Pokoknya harus diperhatikan materinya apa, dipelajari lagi, dihafal lagi. Nah, setelah itu nanti kalian bisa speaking ya. Jadi untuk melatih speakingnya. Jadi nanti tidak malu-malu ketika mau ngomong bahasa Inggris. Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris. Aduh, saya nggak bisa pronunciation-nya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar pronunciation-nya, sudah grammar-nya sudah. Jadi kalian tinggal percaya diri. Jadi jangan sampai malu ya. Contoh, Mom, today I will go to school. Nah, jadi pas berangkat, sebelum berangkat ke sekolah bilang dulu ke orang tua, I will go to school. Nanti kan orang tua, wow, my son is so smart. Wah, anak saya jadi pintar sekarang. Nah, setelah itu ketika kalian di sekolah, when you meet with your teacher, juga harus belajar menggunakan bahasa Inggris ya. Dibiasakan mengucapkan hello, good morning ma'am, hello, good morning sir. Nah, ketika bertemu dengan seorang guru, jadi bisa dipraktekkan di rumah, di sekolah, ataupun di luar sekolah ya, bersama teman ataupun siapa? Orang tua. Nah, sama saudara, ketika kita bertemu dengan saudara bisa dipraktekkan juga. Jadi alhamdulillah ya, untuk mempelajari materi bahasa Inggris, terutama simple present dan subject pronoun, juga materi yang lainnya, ini menjadi pembelajaran untuk kalian supaya bisa lebih percaya diri lagi dalam menggunakan bahasa Inggris. Paham? Oke, siap. Jangan lupa, yang pertama harus belajar secara mandiri, bisa di sekolah, di rumah. Kemudian di sekolah bisa dipraktekkan sambil belajar bersama teman. Apakah kalian sudah pede, percaya diri setelah mempelajari materi ini? Untuk dipraktekkan? Sudah? Bapak yakin kalian pasti bisa. Karena setelah Bapak amati, setelah menonton video dari minggu kemarin, sehingga Bapak bisa membagikan LKPD, alhamdulillah hasil kalian selama belajar tentang materi itu sangat baik.
Alhamdulillah. Berarti kalian sudah berhasil mempelajari materi ini. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa lebih percaya diri. Jika sudah percaya diri, berarti kalian tidak akan ragu lagi mengucapkan atau berbahasa Inggris. Biasanya kan suka ya, saya tidak pede, saya tidak bisa belajar bahasa Inggris sulit, bahasa Inggris susah, bahasa Inggris menyeramkan. Jadi yang pertama itu harus confidence, harus percaya diri. Bagaimana supaya confidence itu? Yang pertama, kalian tentu dengan belajar. Setelah belajar, baru rasa confident itu akan muncul. Jadi jangan malu, harus sering praktek bersama-sama. Atau apa cara saya mau belajar dari yang lain? Boleh, bisa. Sesuaikan dengan hobi kalian. Yang pertama, bisa belajar sendiri menggunakan buku atau dengan teman, praktis, atau dengan media yang lain. Pak, mau belajar dari movie karena hobi saya menonton. Boleh? Yang suka menonton, coba menggunakan bahasa Inggris filmnya. Ya, di TV banyak video atau TV siaran yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, Pak, saya suka mendengarkan lagu. Pak, I love listening music. Can I learn from the music? Boleh. Because there is a lot of music use English. Karena banyak musik yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa belajar bersama teman lewat media TV ataupun musik. Pak, ada satu lagi, saya suka browsing. Pak, I love browsing in the internet with my laptop. Can I belajar dari sana? Of course, you can belajar juga. Jadi banyak media pembelajaran ataupun alat yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan belajar kalian. Cung, di sini siapa yang sudah belajar menggunakan YouTube? Kelompok 1? Tidak. Lewat Google? Pernah. Punya HP tidak? Nah, bagi yang punya HP apa? I will use my handphone for study English. Harus dimanfaatkan handphonenya ya. Kenapa? Karena handphone itu bisa mengakses internet. Jadi kita juga bisa memanfaatkan handphone. Jadi gunakan handphone kalian with positif, hal-hal yang positif saja ya. Kelompok 1 siap? Siap. Bagaimana dengan kelompok grup 2? Cara belajarnya bagaimana? Lewat internet? Teman? Atau apa? Lewat internet. Bagus. Lewat handphone atau laptop? Handphone. Nanti kita belajar menggunakan laptop ya. Bagaimana dengan kelompok grup 3 ini? Sering belajar menggunakan bersama teman, bersama guru, orang tua, atau saudara? Guru. Bagus sekali. Nanti juga diteruskan belajarnya bersama-sama dengan yang lain ya. Alhamdulillah pada pembelajaran kali ini dari materi sebelumnya dan sekarang kalian sudah paham, mengerti, juga Bapak lihat hasilnya sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Maka daripada itu untuk mengakhiri pembelajaran ini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.